Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita yang begitu banyak. Allah masih memberikan iman, Allah masih memberikan Islam, kecintaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harusnya kita disyukuri, meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu dapat kita gunakan di jalan Allah, kita gunakan untuk menambah amal soleh kita, menebarkan kebaikan, berdakwah di muka bumi yang diciptakan Allah ini. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu bahwa penyakit akan terus timbul karena ada fungsi yang keliru pada organ tubuh manusia. Jika penyakit jahir, penyakit jasad selalu timbul karena adanya kerusakan organ tubuh, maka penyakit gaib juga demikian akan selalu timbul jika keadaan batin di dalam hati tidak diperbaiki, dan akan selalu ada jika akar permasalahan masih menghujam di lingkungan hidup kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan demikian pada kesempatan ini kita akan perlu sampaikan agar jin yang setelah diruqyah, penyakit yang telah diruqyah tidak kembali bolak-balik masuk ke tubuh manusia. Ini perlu kita sampaikan tentang pengokohan benteng hati. Bagaimana agar penyakit itu tidak kembali masuk menyerang jasad kita, menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang perlu dibangun setelah diruqyah adalah membangun benteng tauhid, pengokohan hati. Karena tauhid adalah pengesaan kepada Allah Ta'ala yang menjadi kunci diterimanya seluruh amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa tauhid yang tertanam di dalam hati, maka amalan-amalan yang dikerjakan akan sia-sia belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-18, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadis taddat bihi rihu fi yaumi asib la yakdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dolalul ba'id." Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Jadi tanpa tauhid, tanpa iman kepada Allah, tanpa persaksian kepada Rasulullah, semua iman itu seperti debu yang ditebarkan angin. Maka jin yang masuk ke dalam tubuh manusia
yang bertahun-tahun yang disebut dengan jin nasab, jin dari keturunan warisan leluhurnya, yang bertahun-tahun sudah hidup bertengger bersama di dalam tubuh. Jin senantiasa memberikan fasilitas kenyamanan yang semu. Jin nasab ini yang didapat dari ritual-ritual tertentu atau dari leluhur-leluhur yang melakukan ritual-ritual tertentu, mengundang jin, mendatangkan jin, mengambil manfaat dari jin. Jadi itu semuanya fasilitas kenyamanan yang semu. Membuat pandai meramal, mengobati orang dengan jasa jin, membisikkan perkara-perkara gaib, mampu menerawang, memberikan ajian pengasihan secara gratis, memancarkan aura wibawa yang dahsyat, dan semisalnya. Maka jika ada orang yang hendak melepaskan dirinya dari pengaruh belenggu jin nasab tanpa dibekali ilmu tauhid yang memadai, yang soheh, yang cukup, dia laksana orang yang berjalan menyusuri kegelapan malam tanpa adanya lampu yang menyertainya. Dia berisiko jatuh terperosok ke jurang atau tersesat lebih jauh ke dalam kegelapan malamnya, dalam kegelapnya malam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Rajab bin Abdul Mas'ud berkata, orang-orang yang dikuasai jin sebabnya adalah karena runtuhnya hati mereka. Maka apabila mereka mensucikan hati dengan tauhid, niscaya jin akan kabur darinya. Karena jasad dan hati yang diramaikan dengan ketauhidan yang benar, keikhlasan, ketakwaan, ketakutan, inabah, tabattul, merendahkan diri, mendekatkan diri, dan istiqomah, konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka haram bagi jin untuk tinggal di dalamnya. Karena tempat jin bukan hati, tempat jin bukan tubuh manusia. Jadi hati yang diramaikan dengan ibadah tidak ada tempat bagi jin. Sungguh tempat jin ada pada runtuhnya hati yang bobrok dan gurun pasir, hati yang kering dari zikrullah. Jauhnya hati itu dari zikrullah, jauhnya hati itu dari Allah Subhanahu wa taala, jauhnya hati itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat benteng tauhid sudah Anda bangun dan kokoh di dalam hati, maka tatkala jin nasab menawarkan perlindungannya, maka akan mawas diri, maka kita akan sadar bahwa Allah lah satu-satunya pelindung seluruh makhluk. Ketika jin nasab memberikan fasilitas hidup yang nyaman dengan mempermudah rezekinya, maka kita akan sadar bahwa Allah lah Maha Pemberi rezeki, bukan jin. Jin tidak dapat mendatangkan rezeki dan menambah rezeki seseorang. Ketika jin nasab membisikkan hati bahwa fulan atau fulana akan meninggal, karena ada bisikan-bisikan tersebut dia mengetahui kapan orang akan meninggal beberapa hari lagi, maka Anda akan sadar bahwa jin hakikatnya juga tidak tahu perkara yang gaib. Kematian seluruh makhluk adalah hak mutlak milik Allah, bukan di tangan jin, bukan di tangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takdir ketetapan mati, takdir ketetapan sakit, takdir ketetapan susah, takdir ketetapan bahagia, takdir ketetapan sehat, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang ikut campur tangan dalam ketetapan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jin nasab mendatangi Anda dalam wujud para leluhur yang sudah wafat, menampakkan diri dengan wujud kakeknya, menampakkan wujud dengan neneknya, orang-orang yang sudah meninggal di sekitarnya, maka Anda akan tersadar bahwa prinsip akidah umat Islam meyakini bahwa ruh orang yang sudah wafat takkan pernah mungkin gentayangan di dunia ini. Itu perlu diyakini. Perlu belajar agama yang benar, tauhid yang lurus, tauhid yang soheh, sehingga keyakinan kita benar kepada Allah. Tidak ada tempat jin di tubuh kita. Tidak ada tempat jin ingin merusak hati kita. Tidak ada tempat jin ingin merusak pikiran kita. Tidak ada tempat jin ingin merusak keyakinan kita. Ini yang pertama, tauhid yang benar.
Kadang-kadang sudah diruqyah berkali-kali, tidak ada kesembuhan yang abadi. Datang lagi penyakit, datang lagi si jin, datang lagi macam-macam gangguan. Karena seorang itu yang diruqyah tidak membentengi dirinya dengan tauhid yang benar. Tidak ada ilmu agama di kepalanya, tidak ada iman di hatinya. Disangkanya ruqyah itu seperti malaikat yang dapat mencabut penyakitnya langsung sembuh pada waktu itu juga. Sekali ruqyah, dia berharap sekali sembuh. Simsalabin. Ini perlu dipahami oleh seluruh kaum muslimin, bahwa ruqyah itu merupakan salah satu wasilah, salah satu cara untuk memberikan kesembuhan, terutama yang gangguan jin. Gangguan jin tidak ada cara lain untuk mendapatkan kesembuhan kecuali dengan ruqyah syariah yang benar. Si peruqyah meruqyah dengan benar, yang sakit ingin memperbaiki dirinya untuk dekat kepada Allah, ingin memperbaiki hatinya, memasukkan iman sehingga menggusur jin-jin, keyakinan-keyakinan yang batil dari dirinya. Ini dipahami dengan baik, dipahami dengan benar. Bukan berarti kalau diruqyah langsung simsalabin, orang yang gila jadi sembuh, orang yang kesurupan jadi sembuh, sementara dia tidak tutup aurat, sementara dia tidak sholat, tidak ada perhatian sama agama, tidak perhatian sama tauhid. Besok sembuh pergi lagi ke dukun, minta lagi kepada orang pintar. Ini kesalahan yang fatal. Kalau nggak sembuh lagi nanti ke dukun, nggak sembuh lagi ke orang pintar, baru didatangi peruqyah. Dikala dikiranya ruqyah itu simsalabin, abrakadabra, dapat menyembuhkan orang langsung pada waktu itu juga. Ini perlu dipahami. Maka yang perlu diingatkan, seorang yang ingin diruqyah itu ingin dia baik, mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan kesembuhan, Allah akan berikan iman, jalan keselamatan baginya. Jadi dicari kesembuhan itu. Yang kedua, dengan melanggengkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakit itu akibat dosa. Ibnu Qayyim berkata, tidak ada suatu penyakit pun dari berbagai penyakit rohani maupun penyakit jasmani, kecuali di dalam Al-Quran telah ada tata cara pengobatannya, sebab-sebabnya mengapa penyakit itu muncul, dan tata cara pencegahannya. Al-Qurtubi menjelaskan, sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian tentang penyakit dan obatnya. Adapun penyakit kalian timbul dari dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar. Jadi dosa itu membuat penyakit, dosa itu mengurangi rezeki, dosa itu membuat jin mudah lengket di tubuh, berbagai macam kerusakan, menambah lemah semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun istighfar dapat membersihkannya. Maka diperbanyaklah istighfar. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ingat kalau sudah penyakit datang, ingat dosa kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beristighfar tanpa meninggalkan perbuatan dosa adalah taubatnya para pendusta. Jadi kalau kita ingin istighfar, perbuatan dosa itu ditinggalkan. Karena istighfar tanpa meninggalkan perbuatan dosa adalah taubatnya para pendusta. Istighfar iya juga dari lisannya, tapi dosa jalan juga, tutup aurat tidak juga, kedukun terus juga. Ini istighfar apa namanya ini? Tidak membentengi, menambah dengan ilmu agama. Karena itu hendaknya kita meniti kembali kesungguhan istighfar untuk mengobati penyakit kita. Karena istighfar itu dapat menghilangkan, mendatangkan keridhaan Allah. Doa kita akan diijabah Allah. Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Apa yang kita inginkan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Kepada Allah kita mohon ampun. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.